إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah agar nikmat ini senantiasa bersama kita sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Busr, beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, ajaran-ajaran Islam ini begitu banyak atasku. Ada salat, ada puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Tolong kabarkan kepadaku ya Rasulullah suatu amalan yang bisa dikerjakan secara konsisten, mudah, dan bisa istiqomah aku mengamalkannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya dan kepada kita semua tentang satu amalan yang sangat mudah dan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Inilah ibadah zikir. Ibadah yang tak membutuhkan modal dan kerja keras, tak membutuhkan tangan ataupun kaki untuk bergerak, cukup dengan menggerakkan lisan kita saja. Namun jamaah rahimani wa rahmakumullah, ibadah yang satu ini merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Coba perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat, Allah hanya mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ataupun puasa ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang beriman wajib atas kalian berpuasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk berzikir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Allah sertakan perintah tersebut kepada kita. Perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat dzikran katsiran. Dengan zikir yang sangat banyak. Karena jamaah rahimah hari 1000 pahala. Apa tak mampu kalian untuk mengerjakannya? Maka para sahabat penasaran dan bertanya, apa itu ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yusabbihullaha mi'ata tasbihah. Hendaklah dia satu hari bertasbih, mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali. Maka ketika itu Allah berikan kepada dia 1000 pahala. Ataupun Allah hapus dosa dia 1000 kali. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, inilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat mudah, namun kita sering melalaikannya. Namun kita sering lupa menggerakkan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Mungkin di antara kita belum mengetahui bagaimana besarnya dan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan belajar, mendengarkan utuwah ataupun nasihat dan ceramah membangkitkan iman kita, menambahkan amal saleh kita. Para ulama kita menyebutkan begitu banyak Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Fadhkuruni adhkurkum. Hendaklah kalian senantiasa menyebut namaku, ingat kepadaku, zikir kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Maka di sini jamaah rahimani wa rahmakumullah, para ulama menyatakan bahwa zikir kepada Allah membuat Allah selalu mempermudah urusan kita, akan mengingat kita. Apabila kita punya masalah, Allah akan bantu kita untuk menyelesaikannya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda 'abdi, ana ma'abdi idza huwa dzakarani wa taharakat bi syafatah." Aku senantiasa bersama hamba apabila dia mengingatku, berzikir menyebut namaku, dan lisannya selalu basah menyebut namaku. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, ini salah satu keutamaan orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberi kemudahan kepada urusannya. Ketika dia memiliki kesusahan atau masalah, Allah ingat kepada dia dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahmakumullah, bahwa zikir ini salah satu keutamaannya adalah hanya zikirlah yang membuat hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hati mereka akan tenang dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, Allah yang menciptakan kita dan menciptakan hati kita. Allah lebih tahu bagaimana bisa hati kita menjadi tenang dan nyaman. Dan Allah menyebutkan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jamaah, hari ini kita lihat bagaimana orang-orang yang mudah stres, bagaimana orang-orang yang berpikiran pendek mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan semisalnya. Ketika punya masalah malah bermaksiat, menambah dosa. Padahal Nabi kita sudah mengajarkan kepada kita, Allah sudah menyebutkan kepada kita bahwa kalau kita menghadapi masalah atau ingin hati kita menjadi tenang dan nyaman, maka zikir kepada Allah solusi yang terbaik, cara yang terbaik. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana seorang hamba, seorang mukmin ketika dia menghadapi suatu masalah, apa yang dia kerjakan. Dalam hadis disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza hammahu al-amru shalla. Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menghadapi suatu perkara yang besar, maka beliau mengerjakan salat, dan salat jamaah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, bukan jalan-jalan yang membuat hati kita tenang, bukan berpoya-poya yang membuat hati kita nyaman, tapi ketika lisan kita senantiasa kita basahkan, kita gerakkan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahimani wa rahmakumullah, salah satu keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan amalan terbaik untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan laki-laki maupun perempuan yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan bagi mereka ampunan. Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah berikan kepada mereka pahala yang begitu besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu semua kita merupakan pendosa. Kita banyak maksiat dan lainnya. Namun jamaah, jangan sampai dosa yang banyak ini kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kematian datang menjemput kita, kita harus usahakan agar dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dan salah satunya jamaah rahimani wa rahmakumullah, amalan yang bisa menghapuskan dosa kita dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, zikir juga salah satu amalan yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maka kutunjukkan kepada kalian sebaik-baik amalan kalian, pengangkat derajat kalian.
Nabi menyebutkan zikrullah itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayul ibadi afdalu indallah yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, hamba yang seperti apa yang paling mulia, yang paling afdal pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat." Hamba Allah yang paling mulia kelak pada hari kiamat ialah mereka yang senantiasa memperbanyak zikir, laki-laki maupun perempuan. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Inilah keutamaan zikir yang Allah sebut dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, maka adalah zikir salah satu amalan yang selalu kita biasakan, karena merupakan amalan yang sangat mudah, amalan yang sangat gampang untuk kita laksanakan. Maka zikir kepada Allah adalah menjadi suatu kebiasaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Zikir kepada Allah merupakan amalan yang sangat mudah dan gampang untuk kita melakukannya. Sambil beraktivitas, berjalan ataupun semisalnya, tangan kita boleh bergerak, kaki kita boleh melangkah, namun tidaklah senantiasa lisan kita basah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah di antara kita bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya zikir dalam agama kita? Karena sebagian orang membuat zikirnya sendiri-sendiri dengan perasaannya. Maka jamaah ketahuilah bahwa zikir yang paling mulia ialah zikir yang kita ambil, yang kita amalkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang paling mulia. Dan Nabi kita begitu banyak mengajar kepada kita tentang zikir-zikir yang hendaklah kita mengamalkannya. Di antaranya jamaah rahimani wa rahmatullah, Nabi menyebutkan ahabbul kalami ilallahi arba'. Ada 4 perkataan yang paling Allah cintai, yakni apabila seorang hamba mengucapkannya terus-menerus, Allah akan cinta dan sayang kepadanya. Apa itu? Nabi mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah 4 perkataan yang paling Allah cintai apabila hambanya mengucapkannya terus-menerus. Kemudian di antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kepada kita. Beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man qala fil yawmi mi'ata marra subhanallah wa bihamdi huttat lahu khatayahu walau kanat misla jabalil bahri." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi dalam satu hari 100 kali, dalam satu hari 100 kali, Nabi kita mengajarkannya kepada kita, maka diampunilah dosa dia meskipun sebanyak buih di lautan. Meskipun sebanyak buih di lautan. Ketika seorang hamba mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka Allah mengampuni dosa dia meskipun sebanyak buih di lautan. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan jamaah rahimani wa rahmatullah, barang siapa yang mengucapkan setiap dia habis salat fardu, maka inilah hendaknya kita mengamalkannya. Mungkin sebagian orang ketika habis salat dia langsung berdoa, padahal jamaah sunnahnya ialah habis salat fardu hendaklah kita berzikir terlebih dahulu, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang ketika habis salat fardu
dia mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian yang ke-100-nya dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampunilah dosa dia meskipun sebanyak buih di lautan. Ini di antara zikir-zikir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, dan tujuannya agar kita umatnya mau mengamalkannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita biasakan dan kita rutinkan untuk senantiasa lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita mulai ketika pulang ke rumah kita, atau ke tempat kita kerja sambil berjalan, ataupun mengendarai kendaraan kita. Lisan kita sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ayuhan nas istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah. Wahai manusia, hendaklah kalian senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Karena aku di dalam satu hari senantiasa mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Untuk apa Nabi menyampaikannya kepada kita? Agar kita umatnya meniru beliau, mencontoh beliau, mengamalkan, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita wahai jamaah yang membuat kita berat beribadah kepada Allah, mempersulit kehidupan kita. Namun ketika seorang hamba memperbanyak istighfar, ketika punya masalah, problematika kehidupannya atau rumah tangganya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan berzikir, maka Allah memberi kemudahan pada setiap urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, hidayah dan taufiknya untuk senantiasa taat kepada Allah dan jauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.